Halo, selamat datang di Auto.com. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba langsung impresi dari New Suzuki XL7 Hybrid. Tapi sebelumnya saya menghadiri undangan media dari Suzuki No Mobil Sales untuk mencoba langsung New Suzuki XL7 Hybrid di kawasan Yogyakarta. Fokusnya ada pada konsumsi bahan bakar. Kita lihat. Oke, tentu saja ini bukan kali pertama saya menjajal atau mencicipi langsung dari New Suzuki XL7 Hybrid. Pada saat peluncurannya di medio bulan lalu atau Juni lalu, rekan media berkesempatan untuk mencicipi juga walaupun medannya terbatas. Dan beberapa hari lalu, tepatnya pada 5 sampai tanggal 8 itu Juli, kami juga mencoba langsung New XL7 Hybrid di kawasan Yogyakarta. Pengujian di sana selain impresi berkendara juga mencoba mencari seberapa efisien penggunaan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki ini yang diterapkan pada XL7. Sehingga ditentukanlah hasil dari penghitungan rata-rata ini ya, dari berbagai media yang menjadi peserta, kemudian jarak tempuh yang sekitar 300 km itu didapat angka 19 km per liter. Dengan mesin 1500 cc udah oke banget, kita bisa bilang angka kombinasi lah ya. Walaupun mereka melakukan penghitungannya secara full to full, harusnya memang lebih irit dibandingkan versi yang tidak menggunakan sistem hybrid. Nah, tapi pertanyaan kemudiannya adalah gimana sih sebetulnya rasa impresi berkendaranya? Apa yang berbeda dibandingkan mesin biasa? Kalau dari pengalaman atau yang kami rasakan itu enak, betul enak. Kenapa? Karena sesuai yang dikatakan atau yang diklaim oleh Suzuki itu, sistem hybrid memberikan bantuan atau dorongan di awal kita berkendara maupun mobil berada di RPM rendah ya, atau di RPM bawah. Jadi kalau kita berkendara smooth atau santai gitu ya, maksudnya seperti sekarang ini, tarikannya enteng. Itu salah satu yang bisa mengoptimalkan penggunaan dari bahan bakar. Kemarin itu saya beberapa kali berkesempatan mendapatkan momen untuk injak pedal habis untuk mendapatkan akselerasi dan kecepatan lebih tinggi. Di situ memang akan terasa sedikit lebih lama untuk mendapatkan akselerasi atau kecepatan yang diinginkan. Bukan karena dia lemot, bukan, tapi karena di putaran bawah kita sudah disajikan oleh tarikan yang terasa lebih enteng. Jadi ketika di atas, di mana busnya atau dari sistem mild hybridnya itu tidak menyuplai tenaga ekstra, jadi terasa biasa saja gitu loh. Satu fitur lagi yang tentu saja membuat saya tertarik adalah cruise control. Memang dia bukan satu-satunya yang punya, tapi kalau memang tujuan dari Suzuki adalah dalam menambahkan sistem hybrid ini untuk mengejar efisiensi bahan bakar, selain dari emisi gas buang yang lebih ramah, tentu saja ketika dipadukan dengan cruise control hasilnya bisa jauh lebih luar biasa ya. Dan satu lagi fitur yang tidak kalah menyenangkannya adalah auto engine start stopnya itu ya. Dan ini memang tujuannya jelas membantu menghemat bahan bakar, yang dia akan mematikan mesin ketika kita bertemu kemacetan misalnya, atau berhenti sebentar, dia mesin akan otomatis berhenti beroperasi, yang ujungnya bakal menghemat dari penggunaan bahan bakar. Oh iya, ada satu yang ketinggalan. Fitur yang cuma ada di varian XL7 Hybrid Alpha ini, yaitu Electric E-Mirror. Fitur ini udah ada sebelumnya, cuma sekarang disempurnakan, sudah touchscreen, kemudian dia juga kan ada kamera depan dan ada kamera belakang. Kalau kita mengaktifkan gigi mundur, tangkapan kamera belakang tetap muncul di layar head unit, tapi kita juga tetap bisa melihat dari spion tengah elektrik ini. Sementara kamera depannya berfungsi sebagai dashcam. Dia bisa split screen, di mana sebelah kiri menampilkan tangkapan depan, kemudian sebelah kanannya kamera dari yang ada di belakang. Gimmick sih ya, gimmick tapi menarik gitu. Dan ketika kita kemarin juga pas di Jogja ketemu atau diguyur hujan juga tampilannya masih bisa terlihat. Dan malam juga masih sangat baik dengan pantulan-pantulan atau pembiasan lampu dari kendaraan lain yang tidak bikin silau. Pokoknya oke lah. Oke pemirsa, itu tadi impresi kita dan konklusi kita soal rasa berkendara dari New Suzuki XL7 Hybrid dan bahkan konsumsi bahan bakar rata-rata yang kita dapatkan berdasarkan hasil pengujian kombinasi dan luar kota ya. Menarik untuk dimiliki? Menurut saya sih yes.